Oke, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info-info yang sangat penting untuk kalian semua, terutama holder PP subscriber Mas Bro. Saya harap tenang, pasti kalian pusing, kalian galau, ya, kalian dongkol. Jadi tenang, tenang, dan tenang. Dalam dunia kripto, kondisi turun seperti ini itu masih hal yang normal-normal saja. Ya, kalian ingin cuan ribuan persen, bahkan jutaan persen dalam satu minggu ini. PP turun 16%. Jadi hal yang masih biasa saja, tidak ada yang perlu ditakuti, yang wow gitu nggak ada. Kemudian ETH turun 10%, juga kalian bisa masuk ETH kondisi seperti ini. Untuk BTC sudah ada ETF, cuma turun 2,6% saja, saya rasa sudah nggak begitu turun, bisa dalam banget. Oke, langsung saya akan bahas, memberikan pengertian-pengertian di dalam dunia kripto untuk kalian. Kondisi tidak ada perang pun, kalau di dalam kripto naik turun itu hal yang biasa. Tanpa ada perang, siklusnya bear turun bahkan sampai 90%, 80%. Tidak saat bear market ketika ada belekutakan bandar, Elon buang barang, Paus buang barang, manipulasi, dibanting, ini game juga bisa turun. Apalagi ini kondisi perang. Yang namanya perang ini telah terjadi dulu di Ukraina lawan Rusia. Akan tetapi juga kripto nggak scam, balik lagi lebih tinggi lagi. Ini PP kan turun 16% satu minggu, 10% ETH. Kita nggak perlu khawatir selagi kita membeli investasi koin-koin yang bagus, yang papan atas. Saya rasa ini adalah permainan game biasa saja, nanti juga akan pulih kembali. Perang juga nggak akan selamanya. Duitnya sopo, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Kan begitu. Nanti juga ada waktunya usai. Kita ingin cuan ribuan persen, ketika dibanting 16% kita udah cikiwir, tunggang langgang, kucar kacir, terkencing-kencing. Ini namanya bukan mental di dalam bermain investasi kripto. Investasi kripto, asal kita membeli koin-koin yang bagus-bagus, mau turun jengking kayak apapun, kita tungguin tetap akan balik lagi kawan. Ya, jadi nggak usah khawatir dan nggak usah takut ada dana tambah muatan kesempatan lagi turun. Nggak ada dana pelongo kayak Mas Bro, tunggu sampai naik kembali. Gitu aja. Kita itu udah jenuh, sudah bosen kerjanya kripto itu turun. Nggak ada perang pun, ada MT-GOK lah, ada Jerman buang BTC, ada US ngepat PP waktu zaman Gangster, turun-turun saja. Dan ini nggak sekali dua kali, nanti ketika kalian sudah masuk RP1 di PP, kemudian dibanting 90% koin PP, kemudian nanti jadi 5 rupiah, itu bisa terjadi hal yang biasa dalam kripto, ini game murni. Ya, jadi di depan sana nanti masih banyak lagi, ketika sudah cuan PP dan masuk koin baru, pasti akan terjadi lagi namanya naik turun tanpa harus perang pun terjadi. Karena ini game, psikologi kita, psikis kita, kesabaran kita diuji di sini, kantong kita diuji di sini. Benar-benar pengujian total. Kita harus mampu melawan seleksi alam untuk cuan besar ya. Jadi jangan takut. Kita lihat di sini CMC BTC turun
cuma dalam 1 minggu kemarin tuh sekitar pokoknya 1 minggu ini kok ya, dalam 1 minggu 2,18%. Kemudian ETA 9%. Hal yang biasa saja. Justru waktu harga di 26 juta saya suruh masuk, ini pun turun-turun juga masih untung ya. Kemudian PP rankingnya masih di 28 saja, turun 15% dalam 1 minggu, dan market cap-nya masih di atas 63 triliun. Ngapain takut? Kecuali kita main koin yang rankingnya ratusan ke atas, bahkan ribuan dengan market cap kecil, itu bahaya. Saya rasa koin yang teraman saat ini adalah PP. Mohon maaf, menurut saya pribadi yang teraman PP. Kalau yang lain bahaya menurut saya. Untuk meme coin loh. Ya, untuk meme coin. Jadi ranking masih di 28. Kita lihat juga ini dalam pantauan saya 14 hari ini. 1 hari nggak ngurusin perang, nggak ngurusin apa, tetap saja holdernya 1 hari naik 1000%. Ini yang menarik ya. Jadi nggak usah kita ketakutan ataupun dekutakan dalam invest kripto. Hal yang ini biasa, dan kita kan nggak sangka tiba-tiba ada perang seperti ini ya. Sopo sih gawe perang sih, aduh ngaco ya. Holdernya itu sudah di atas 453.000 holder ya, dengan harga 0,15. Ini hal yang nggak perlu kalian khawatirkan dalam bermain kripto. Ada bear market, ada bear trap, ada bull trap, macem-macem, ngepet, segala macam ada di sini ya. Koin scam, koin bikin cuan, koin bikin kaya, koin bikin memble, koin bikin kere, bikin jenuh, bikin kesel, semua ada, tergantung kalian kuat nggak menahan sampai menunggu cuan. Mau jualan rendah CL rugi juga kalian yang atur, mau sabar menunggu cuan juga kalian yang atur. Kalau saya akan sabar menunggu cuan, perang juga nanti akan ada selesainya ya. Kita lihat di Indodax saja masih bermain tuh ya, masih jual belinya masih hidup di atas ratusan juta. Kita akan melihat chart yang perlu kalian pelajari dan jangan dianggap remeh. Awan Ichikiwir ini kebiasaannya 99% akurat. Yang mau nanti swing sama saya, adanya yang akurat itu biasanya di daily ataupun di weekly untuk masalah awan Ichimoku. Baik melihat dari trend line-nya, bendera jengking ini akan arahnya akan ke atas. Cuma jengkingnya itu sampai di harga berapa itu yang perlu kita pahami, karena di dalam trend line bendera jengking atau martini jengking itu ada garis bawah, ada garis atas, ada garis bawah. Ini masih berjalan di relnya, naik turun di sini sampai di sini, kadang ngecrot ke bawah, sampai sini ngecrot, sampai ini yang trend line ini kejebol baru ke sana. Itu untuk yang memuja trendline. Kemudian kita sudah diingatkan di awan Ichikiwir, kita pun harus sabar jangan ketipu. Kita lihat di dalam indikator Ichikiwir ya. Kalau belum kejadian kadang-kadang nggak percaya. Ini kalau nggak ada perang harusnya ke atas. Ini kita cek bersama kesalahan kita di sini. Ketika biru gunting arah merah ke atas, cerot, walaupun dibanting ke bawah dulu seperti ini ya, arahnya tetap ke atas, 0,4 terjadi ya kan begitu. Ini konfirmasi sebelum naik, ada konfirmasi biru menggunting merah ke bawah, artinya akan turun ke bawah, harus masuk di bawah awan. Pakem dari awan Ichimoku itu masuk di bawah awan, jual di atas. Jadi sebelum harga ke bawah di bawah awan, kita sabar jangan FOMO-an. Saya juga kemarin terkecoh karena yang namanya awan Ichimoku di biru ini, awan biru ini, hijau, ini itu adalah support. Support ini kalau bertahan akan ke atas, kalau nggak bertahan akan ke bawah. Kita jangan terpancing.
Ini coba lihat. Candle ini kan MA itu udah menggunting biru ke atas bawah, artinya kita di sini tuh harus TP, udah di atas awan dan ada konfirmasi gunting cross ke bawah, artinya akan turun di sini. Kita harus masuk di bawah. Akan tetapi kemarin terkecoh ada 1 2 3 4 5, candle 5 ini candle hijau akan ke atas. Dikirakan ke atas ke sana ya, karena ini yang hijau ini adalah support. Kalau kuatkan ke sana, mungkin kalau tidak ada si gemblong perang di sini itu arah ke sana. Tapi tiba-tiba ada perang, dan ini di sini walaupun tidak ada perang, ini ada MA merah yang tukang pukul. Ini dipukul MA merah, akhirnya dilongsor ke bawah. Jadi kalau nanti bermain yang ke depan untuk mengasah otak-otak kita semua, mengasah kalian semua, ikuti panduan yang sudah ada. Kalau belum waktunya ke bawah, entah nunggu seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan, jangan masuk dulu walaupun di atas, nunggu di bawah awan. Begitu juga kita nggak usah serakah ketika sudah di atas awan, di sini, di sini, di sini, di sini, ini di sini. Itu kita udah cuan kalau masuk di sini, kita harus digunting. Nggak serakah, udah cuan digunting, nggak usah pakai saya ngomong, kalau udah cuan digunting, nggak usah serakah. Kadang-kadang ada yang ngotot. Apaan malah jual mobil tambah muatan, padahal udah masuk di bawah sudah cuan, kurang cuan ke sana lagi. Ya, ini memang perlu kalian perhatikan ketika ada biru gunting ke atas di awan Ichimoku, walaupun ini turun ke bawah, arahnya akan ke atas sama. Ini sudah memberikan info biru gunting ke bawah, arahnya akan ke bawah, walaupun ini ditarik ke atas akan bull trap. Tetap artinya akan ke atas. Di sini pakem, walaupun dibanting karena ini sudah ngecross ke atas, ujung-ujungnya sampai di atas. Sama, ini sudah dikasih peringatan ke bawah arahnya, walaupun ini ke atas ya hanya bull trap saja, sesuai pakem harus nunggu di bawah. Seperti itu. Jadi kondisi gini nggak usah takut, nggak usah panik, santai saja, waktunya terbang nanti juga akan terbang. Apalagi koin PP udah menjadi koin yang paling bagus di tahun 2025 ini setelah Shiba dan Doge. Harganya masih 015. Bahkan kemarin di bulan Maret, harganya di sini nih. Ini 0, pas turun Maret kemarin 0,09, 0,08, 0,08 pun ini naik lagi menjadi 0,26. Ini turun lagi masih 0,15. Ya, tenang saja. Waktu di bulan Maret 0,08. Ya, ini di bulan Juni 0,15. Artinya juga arahnya masih ke atas. Ya, mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin perang ada selesainya. Nggak mungkin perang terus. Duitnya sopo, duitnya dari mana? Main kripto naik turun hal yang wajar. Apalagi turun cuma sekitar 15% dalam 1 minggu, kita akan mengharapkan cuan ribuan persen. Ngapain takut? Ini salah satu mengasah pengetahuan kita ya, untuk membentuk mental kita yang kuat, makin cerdas, makin nggak serakah ke depan setelah cuan kita TP, yang sebagian di TP, yang sebagian biarin di sana, barangkali nanti tiba-tiba jengat ke atas terus nggak turun, kita sudah punya barang di sana. Memang strateginya dalam bermain kripto begitu. Oke, mungkin itu aja. Tetap yakin, tetap semangat, jangan galau, jangan pusing. Turun 15%, kita nanti bisa cuan ribuan persen. Jadi tetap hal yang biasa-biasa saja. Kalian tetap dior, riset sendiri ucapan kata-kata Mas Bro, jangan kalian makan mentah-mentah. Karena Mas Bro hanya sebatas memberi info yang saya tahu berdasarkan pengalaman bertahun-tahun yang telah saya alami. Karena ada perang pun nggak sekali 2 kali, hal yang biasa-biasa saja, nggak ada yang wow begitu. Kalian riset lagi, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa kere dadakan. Risiko masing-masing, Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Di dalam bermain kripto sangat berisiko tinggi. Mungkin itu aja. Yang belum subscribe, kiranya untuk mensubscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.